Sekarang kakak kuliah semester 4 di Unsri, jurusan Teknik Informatika. Hari ini kakak mau bahas materi limit. Tapi bahasnya nggak terlalu detail karena pasti udah dibahas di sekolah dan pasti lebih mendetail waktu dijelasin sama gurunya kan. Kakak cuma bakal jelasin sekali lewat apa itu definisi limit, dalil L'Hopital, 3 macam limit sama contoh soal limit yang kemarin masuk di UTBK 2019. Nah, nanti misalnya ada yang memang dari awal belum ngerti tentang limit, atau ada yang nggak jelas saat kakak ngejelasin, atau mungkin nanti ada yang berbeda paham atau pendapat dari yang kakak jelasin, boleh diinterupsi atau boleh komentar di chat. Jadi kakak bisa tahu apa yang kurang gitu. Nah, jadi kita mulai ya. Apa sih itu limit? Jadi secara garis besar limit itu batasan, tapi nilainya nggak pernah pasti. Terkadang mendekati atau sedikit menjauhi. Kayak yang kayak yang di slide ini, dimisalkan f sebagai fungsi bebas yang memiliki batasan a, terkecuali a itu sendiri. Kemudian katakanlah limit fx dari x mendekati a adalah L yang ditulis sebagai ini contohnya. Ini ya. Ini penulisan limit fungsinya. Nah, terus jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih dari 0. Maksudnya apaan tuh? Nah, jadi di sini, jadi gini. Nah, jadi di sini ada grafik fungsi limit. Nah, misalkan nih, titiknya tuh di sini. Bentar. Nih, misalnya titiknya tuh di sini. Nah, nggak kayak titik tapi ya. Bentar ya. Udah deh, gini aja nggak apa-apa titiknya. Nah, terus kita carikan ini adanya di X tuh di titik berapa gitu nilainya kalau di garis X. Nah, misalnya kita tarik garis ke bawah gini. Nih, titik-titikin gini. Nah, ini tuh ternyata di X nilainya 7. Nah, terus kita tarik lagi garis ke garis Y. Ke titik-titik ini. Ternyata di Y nilainya 4. Nah, jadi bacanya limit fx dengan limit menuju A kok darinya ketulis dari limit X menuju 7 dari fx sama dengan 4. Jadi di sini 7 itu A, 4 itu L.
Nah, terus gini, misalkan nih, kita bikin titik baru lagi. Nah, titik barunya tuh misalnya titik barunya di sini. Nah, sama kayak tadi kita tarik garis ke X sama garis ke Y kan. Nih, kayak gini. Nah, terus ini kita bikin titik baru lagi di sini. Tarik garis lagi ke sini, ke sini. Nah, tapi jadi ini masih di sekitar 7 ya. Jadi misalnya di sini 6. Di sini di sini ya pokoknya ini masih dekat-dekat 7. Jadi gini. Buat ngejelasin apa maksud yang tadi. Jadi gini. Nah, ini juga masih di sekitar. Jadi nah, jadi maksudnya ada sebuah interval. Ini interval. Nih. Ini juga interval. Nah, misal nih, kita ngambil angka yang secara relatif dekat dengan A tadi. A itu kan 7. Jadi ngambil angka yang di dalam interval ini, nanti bakal dapat nilai yang dekat juga sama, dapat hasil atau dapat L yang dekat juga sama angka atau nilai yang ada di dalam interval ini, di dalam sini. Nah, misal ngambil di bawah 7 dikit, kayak misalnya di sini nih. Nih, ngambil di sini. Nah, di sini nanti hasilnya, kalau kita bikin titik di sini, berarti hasilnya gini. Berarti L-nya ada di sini. Ini L yang baru. Ini A yang baru. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya, jika diambil sebuah nilai yang mendekati A, maka fx akan bernilai mendekati L. Ini L yang baru. Ini A yang baru. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya, jika diambil sebuah nilai yang mendekati A, maka fx akan bernilai mendekati L. Nah, terus, misal nih, ada sebuah pertidaksamaan. Nih, misalkan mutlak X min 3 kurang dari 0,01. Dari pertidaksamaan ini maksudnya apa? Jadi misalnya kita selesaiin kayak penyelesaian mutlak biasa. Jadi kita bikin plus minus gitu kan biasanya. Kayak gini. Ini X min 3
X min 3, 0,01, ini min 0,01. Terus kita harus ngilangin 3-nya kan, jadi kita tambah 3 semua ruasnya. Jadi ini 3 min 0,01 X min 3 tambah 0,01. Nah, hasilnya 2,9. Nah, habis ini garisnya. Cara bikin garisnya. Berarti kan X-nya di sini kan kita tahu X-nya itu 3. Jadi kita bikin 3. Terus di sini yang 2,99 0,01. Nah, ini kan interval gitu. Jadi di bawah 3 sedikit sama di atas 3 sedikit. Nah, jadi angka-angkanya semua tuh terbukti mendekati 3 semua. Nah, coba misalkan 0,01 ini kita ganti jadi kita ganti jadi 0,001. Kan bakal menghasilkan 2,999 X 3,001. Nah, berarti intervalnya bakal X lebih dari 2,999 sama 3,001. Dari sini apa yang ditangkap? Nah, jadi kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya itu semakin kecil nilai delta, nilainya bakal semakin mendekati A. Terus kalau semakin kecil epsilon, nanti bakal semakin dekat hasilnya ke nilai L. Jadi definisinya itu untuk sembarang bilangan epsilon lebih dari 0 yang kita pilih terdapat sejumlah delta lebih dari 0 sehingga mutlak X min A kurang dari delta, maka jadi kalau misalnya jadi ini kayak suatu syarat gitu. Jadi jika ini maka ini. Nah, ini nanti digunain untuk membuktikan suatu limit itu benar atau enggak. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, jadi namanya membuktikan limit menggunakan epsilon delta. Nah, jadi di sini ada jadi ada contoh soal limit yang udah ada jawabannya. Nih, jadi limit X menuju 4 dari 2X plus 3, hasilnya itu 11. Jadi limit ini benar kalau pernyataan ini benar. Jadi dari limit fungsi ini kita jabarin ke dalam persamaan yang ada di definisi di slide definisi tadi kayak gini. Jadi di sini A-nya itu 4. Nah, ini maksudnya delta ya, 4. Terus ini berarti fx-nya itu 2x plus 3, L-nya itu 11.
Nah, kita tuh mulai dari yang ini dulu misalnya. Nih, dari sini misalnya. Jadi, nah, jadi nih, mutlak 2x plus 3 dikurang 11 kurang dari epsilon. Terus kita buka aja kan tanda kurungnya, pokoknya kita operasiin biasa. Dapatnya 2x min 8 kurang dari epsilon. Terus 2-nya kita faktorkan, keluar. Jadi 2 dikali mutlak x plus 4. X min 4 ya ini harusnya. X min 4, ini min. Ini juga min. X. Jadi 2 dikali mutlak x min 4 kurang dari epsilon. Nah, terus mutlak x min 4 kurang dari epsilon per 2. Nah, ini kan sama nih bentuknya sama yang ini. Berarti di sini, berarti epsilon per 2 itu delta. Nah, terus ini belum selesai nih. Lanjut lagi. Kita substitusiin lagi. Kita jadi pindah ke yang ini. Nih, kita substitusiin nih epsilon per 2-nya ke dalam sini. Terus 2-nya pindah kan, bisa pindah ruas ke sini kan, sama-sama dikali 2. Nah, jadi 2 dikali x plus 4 kurang dari epsilon. Terus 2 x min 8 kurang dari epsilon dikali, ini harusnya negatif. Nih, negatif harusnya salah ketik. Jadi dikali masuk. Nah, terus 8 ini kita jabarin dapat dari mana? Dapat dari 3 dikurang 11. Pas kita lihat ternyata loh hasilnya sama. Sama bentuk awalnya tadi. Nah, berarti ini kan 2x plus 3 itu tuh fx nih, sama kayak yang ini. Terus 11-nya L, sama kayak yang bentuk awal. Berarti terbukti limitnya benar. Gitu. Sampai sini paham? Ini cuma definisinya aja, bukan buat hitung-hitungan. Jadi waktu SMA ini sebenarnya nggak dibahas, tapi buat menyampaikan apa definisi dari limit, jadi aku kasih awalannya tuh ini. Nanti ini tuh bakal dibahas di kalkulus lebih mendalamnya. Nah, selanjutnya kita bahas dalil L'Hopital. Nah, pasti yang udah belajar limit di sekolah tuh udah belajar kan apa itu dalil L'Hopital. Kita tuh sering waktu ngerjain tuh pasti seringnya nyebutnya oh limitnya diturunin. Nah, itu tuh pakai dalil L'Hopital namanya. Nah, karena berarti dalil L'Hopital itu pakai turunan, berarti harus paham dulu apa itu turunan. Nah, ini beberapa rumus turunannya. Nih. Bisa dicari di Google apa aja rumusnya. Nah, jadi ini pengertiannya. Dalil L'Hopital menyatakan bahwa limit dari pembagian suatu fungsi dengan fungsi lainnya sama dengan hasil turunan dari setiap fungsi tersebut dengan beberapa ketentuan. Nah, ditulisnya kayak gini. Di limit x menuju c dari fx per gx sama dengan limit x menuju c f aksen x per g aksen x. Nah, kita masuk ke contohnya biar lebih paham. Nah, jadi di contoh ini ada soal limit x menuju 2 dari x kuadrat plus x min 6 per x kuadrat min 4. Nah, tahap paling dasar buat ngerjain limit itu kan substitusi. Jadi kita substitusi ini nih. Ini mana ya? Jadi ini nih ada orang yang nyebutnya C atau ada juga yang nyebutnya A. Nah, substitusi ini ke dalam X-nya kan. Nah, kita hapus dulu.
Nah, jadi kita coba substitusi X-nya 2. Nah, substitusi jadinya 2 kuadrat plus 2 min 6 per 2 kuadrat min 4. Kalau misalnya kita operasikan, hasilnya tuh 0 per 0. Sedangkan 0 per 0 sendiri itu tidak terdefinisi. Nah, dengan dalil L'Hopital, jadi kita turunin nih. Limit X menuju 2 dari X kuadrat plus X min 6 per X kuadrat min 4. Kita turunin. Tahu kan cara nurunin? Jadi, pangkatnya jadi konstanta gini, terus pangkatnya dikurang 1. Jadi, ini nih, X kuadrat tuh diturunin, jadi 2X, nah 2 kurang 1, jadinya 2X doang. Kan kalau pangkat 1 nggak ditulis tuh. Nah, kalau misalnya X, berarti ini kan pangkat 1. Berarti 1 X pangkat 0. Ya kan? Kan 1 kurang 1. X pangkat 0, 1. Jadi, jawabannya 1 doang gitu. Kalau misalnya 6 atau angka doang nggak ada variabelnya, jadinya 0. Nah, jadi ini kita turunin jadi 2X plus 1 per 2X. Nah, habis ini baru kita substitusiin. 2. Jadi 2 dikali 2, 2 dikali 2 plus 1 per 2 kali 2. 5 per 4. Kapan kita tahu buat berhenti nurunin? Jadi kalau misalnya nih, jadi kita tuh misalnya ada soal kayak gini nih, kita coba turunin sekali, terus udah kan, udah misalnya ini udah turunan pertamanya, nah kita coba substitusiin dulu. Kalau misalnya setelah diturunin hasil substitusinya masih tidak terdefinisi, nah berarti kita harus turunin lagi gitu loh. Atau misalnya nanti setelah diturunin lagi tuh masih nggak bisa, berarti kita pakai teorema yang lain. Nah, kan ini setelah misalnya kita coba nih, ada kan hasilnya, berarti inilah hasilnya, nggak usah diturunin lagi gitu. Nah, terus, nah, contoh yang kedua ini limit A hingga. Nah, jadi soalnya limit X menuju A hingga dari E pangkat X per X kuadrat. Nah, jadi limit A hingga tuh mirip sama limit biasa, tapi nanti kita tuh ngambil pangkat paling tingginya. Nah, kalau jadi soal ini, misalnya kita substitusiin dulu nih. Substitusiin A hingga ke dalam X-nya. Nah, jadinya E pangkat X per A hingga kuadrat kan? E pangkat A hingga per A hingga kuadrat. Gini. Pangkat A hingga per A hingga kuadrat. Ini kan hasilnya jadi E pangkat A hingga kan A hingga. A hingga kuadrat juga A hingga. Nah, ini tidak terdefinisi. Jadi, biar kita tuh ketemu hasilnya, kita coba pakai dalil L'Hopital. Nah, jadi kalau misalnya ini kan limit menuju limit X ya. Jadi soalnya ini kan limit X nih. Nih. Jadi yang diturunin tuh X-nya aja. Yang variabelnya tuh X doang gitu yang diturunin. Jadi E-nya nggak usah diturunin, E-nya tetap E pangkat X. Nah, jadi kita turunin kayak yang tadi, 2-nya maju ke depan, terus 2-nya dikurang 1 yang dipangkat. Jadinya 2X. Ini limit X menuju tak hingga dari E pangkat X per 2X. Nah, kita coba substitusi dari sini. Kita substitusi tak hingganya. Jadi E pangkat tak hingga per 2 dikali tak hingga. Masih tidak terdefinisi kan hasilnya. Jadi kita coba turunin lagi. Jadi kita turunin lagi.
jadi 2 doang kan. Nah, ini turunan akhirnya. Jadi sehingga limit X menuju tak hingga E pangkat X per 2 itu hasilnya tak hingga. Jadi kalau dia pecahan, selama penyebutnya itu bukan 0 atau tak hingga, dia ada hasilnya. Kayak misalnya 0 per 2, kan hasilnya 0. Terus ini tak hingga per 2, hasilnya tak hingga. Tapi kalau misalnya 2 per tak hingga, itu tidak terdefinisi, sama kayak 2 per 0. Gitu. Nah, kesimpulannya, jadi selain kasus di atas tadi, di slide sebelumnya, dari L'Hopital juga bisa digunakan dalam kondisi apabila suatu limit menghasilkan ini 0 per, ini kan yang di atas tadi nih, 0 kali tak hingga, 1 pangkat tak hingga, atau terserah berapa n pangkat tak hingga gitu. Atau ini 0 pangkat n, atau 0 pangkat 0. Terus nggak ding, ini 0 pangkat 0 aja. Terus tak hingga pangkat 0, tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini kalau misalnya waktu kita substitusiin pertama kali itu dapat hasil-hasil ini, itu bisa dibantu ngerjainnya pakai dari L'Hopital. Nah, terus dari L'Hopital juga bisa digunakan dalam kondisi apabila limit dapat didiferensiasi atau diturunkan. Terus limitnya harus ada. Kalau ini kan limitnya nggak ada nih. Bukan ding. Jadi limitnya harus ada itu, ini contohnya. Nih, jadi contoh ini soalnya limit X menuju tak hingga dari X plus cos X per X. Nah, ini kan kalau kita substitusiin biasa, hasilnya tuh tak hingga per tak hingga nih. Jadi kita coba pakai L'Hopital. Nah, di L'Hopital kita turunin, hasilnya jadi 1 per sin X per 1. Nah, kenapa syaratnya limitnya harus ada? Limitnya harus ada kalau, jadi gimana ya jelasinnya? Setelah kita pakai L'Hopital, limitnya tuh harus ada gitu. Kalau misalnya setelah pakai L'Hopital, limitnya masih nggak ada, berarti kita tuh pakai cara lain gitu loh. Nah, ini kenapa nggak bisa, ini contoh soal yang nggak bisa pakai L'Hopital ceritanya. Jadi kenapa hasil ini nggak bisa? Karena sin tak hingga itu hasilnya tidak terdefinisi. Nanti untuk lebih jelasnya boleh di research sendiri kenapa. Jadi nanti ada kayak grafik gitu, kayak gini bentuknya. Nah, cari aja di Google ada kalau mau baca lebih lanjut kenapa. Jadi ternyata soal itu nggak bisa dipecahkan pakai L'Hopital. Jadi kita tuh pakai teorema yang lain. Jadi di limit itu ada teorema kayak gini. Lim X menuju C dari Fx plus Gx itu sama dengan lim X menuju C dari Fx plus lim X menuju C dari Gx. Tuh, jadi bisa dipecah gitu limitnya. Nah, kita bisa nyelesain soal ini tuh pakai cara yang tadi, pakai teorema yang tadi. Jadi, limit X menuju tak hingga dari X plus cos X per X itu kita pisah jadi limit dari tak hingga X per X plus limit X menuju tak hingga dari cos X per X. Nah, ini kan jadinya 1. Nah, ini
bisa kita substitusiin langsung. Nggak kita substitusiin, tapi gini. Jadi di trigonometri itu nilai maksimum cos itu, nilai maksimum sama minimumnya itu, maksimumnya 1, sin juga gitu. Maksimumnya 1, minimumnya tuh -1. Nah, jadi jadi gini. Jadi minimal maksimum cos ya. Jadi gini. Kan nih, aduh. Bentar, jadi -1 yang dari cos X 1. Nah, ini karena ada itu, jadi kita bagi per X semua nih. Nah, terus ini kan ada limitnya. Jadi di sini kasih lim, ini juga ada lim menuju tak hingga. Nah, 1 per tak hingga itu 0. Jadi gini, lim cos X per X 0. Nah, kan ini limit tak hingga. Nah, jadi kan intervalnya tuh 0 sama 0 gitu. Jadi kita tuh buletin jadi 0. Jadi limit ini kan ini dari sini ke sini tuh 0 kan sama. Jadi makanya kita bisa buletin jadi genepin jadi 0 gitu. Jadi limit X menuju tak hingga cos X per X itu hasilnya 0. Nah, jadi hasil akhirnya itu 1 plus 0. Hasilnya 1. Tuh. Nah, terus kecoret. Terus, nah ini udah masuk ke 3 macam limit ya. Ini namanya limit fungsi aljabar. Ini yang paling umum, yang pasti bakal masuk ke UTBK atau SBMPTN biasanya. Paling banyak masuk. Nah, jadi ini teoremanya. Jadi limit X menuju CK itu hasilnya K. Jadi kayak misalnya limit X menuju 0, 2 itu hasilnya 2 gitu. Terus limit X menuju CX dari X sama dengan C. Terus apa nih? Limit X menuju CK kali Fx itu, nah kalau kayak gini itu kan limit K dikali Fx. Nah, K-nya ini boleh keluar, jadi kayak K dikali limit Fx gitu loh. Nah, ini yang kayak Kak bahas tadi. Nah, sama juga buat pengurangan sama perkalian. Bisa dipisah gini. Nah, terus kalau misalnya, pembagian juga bisa. Tapi yang ingat bawahnya tuh nggak boleh 0. Karena kalau misalnya bawahnya 0, dia tidak terdefinisi hasilnya. Terus nih, limit X menuju C,
X pangkat N. Jadinya gini, sama aja sih sebenarnya. Ini akar. Nah, terus ada 3 metode dalam mengerjakan limit fungsi aljabar, yaitu satu mode substitusi, ini yang paling dasar, yang harus jadi kalau misalnya ketemu soal limit tuh kalau bisa dicobain substitusi dulu, atau misalnya nanti udah apa ya udah terbiasa gitu kan ngerjain soalnya, nanti kita tahu sendiri gitu, oh ini pasti 0 per 0 harus pakai cara ini gitu. Terus nomor 2 bisa pakai metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran tuh misalnya dalam suatu, misalnya kayak fx, gx, fx, gx gitu kan. Nah, nanti kita faktorin nih, kayak misalnya di x min 1, x plus 1 per x min 1. Nah, setelah difaktorin ternyata bisa dicoret kan, kayak gitu maksudnya. Nah, terus ada metode perkalian akar sekawan, itu buat yang akar gini. Nih, karena kan kalau misalnya mau pakai penurunan atau dari L'Hopital, ini termasuk ribet, karena kalau kita misalnya mau nurunin, ini kan artinya misalnya akar fx tuh. Ini kan berarti tandanya fx pangkat 1/2, ya kan? Nah, kalau ini mau kita turunin, ribet dong, jadinya 1/2 fx pangkat min setengah. Pangkat min setengah tuh berarti 1/2 1 per akar fx. Ribet banget kan? Jadi ini lebih mudah pakai perkalian akar sekawan. Nah, terus yang keempat baru pakai dari L'Hopital kalau emang udah stuck banget. Tapi hampir rata-rata semua maksudnya bisa dipermudah, hampir rata-rata semua soal tuh bisa dipermudah sama dari L'Hopital gitu. Terus ada juga limit tak hingga. Ini teorema limit tak hingga tuh hampir sama. Nih, ini buat tahu kan tak hingga, negatif tak hingga sama positif tak hingga itu tuh kayak gini. Nih gini. Berarti ini di daerah kiri, ini daerah kanan gitu aja sih bedanya. Nah, terus ini juga sama. Ini sama semua kan, sama kayak yang tadi sisanya. Nah ini 1 per fx nih, jadi tak hingga 1 per tak hingga jadi 0, limit x menuju tak hingga fx sama dengan 0 tuh. Oh ini syaratnya ding, salah baca. Jadi limit x menuju tak hingga 1 per fx sama dengan tak hingga jika limit x menuju tak hingga fx sama dengan 0. Nih, ini teoremanya. Terus ada juga, oh ya, ini metode penyelesaian metode pengerjaan limit fungsi tak hingga. Ada 1 pembagian pangkat tertinggi, 2 mengalihkan untuk sekawan. Terus ada limit trigonometri. Nah, limit trigonometri ini harus paham sifat-sifat trigonometri dulu. Maksudnya udah apa ya? Kan sebelum kelas 11 ya biasanya belajar trigonometri. Nah, itu harus kita pahamin benar-benar dulu, baru kita lebih ringan untuk belajar limit trigonometri, karena apa ya, lebih rumit. Yang namanya trigonometri itu nggak pernah mudah kan. Terus juga harus paham turunan trigonometri, itu harus dikuasain juga sebelum masuk. Jadi kita bisa pakai dari L'Hopital. Nah, ini teoremanya, limit x menuju 0 dari sin x per x. Nah, kalau misalnya sin tan itu boleh langsung coret jadi 1 gitu. Tapi kalau cos itu nggak boleh. Terus sin tan juga, misalnya sin per tan itu hasilnya 1. Terus limit x menuju 0
sin AX per B. Nih. Ada ini, lebih banyak lagi, ada di Google, bisa dicari teoremanya. Nah, ada 3. Sebenarnya ada 2, tapi aku tambahin 1, jadi cara ngerjainnya tuh pakai 1 turunan, 2 substitusi, sama 3 pakai sifat-sifat trigonometri. Nah, ini sifat-sifat trigonometri yang dulu kita pelajarin tuh, nih misalnya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, yang dasar-dasar gitu, terus digabung sama teorema dari limit fungsi aljabar tadi. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini soal-soalnya. Kita masuk ke nomor 1 ya. Nah, di soal nomor 1 ini, kita baca dulu soalnya. Jika limit T menuju 2 dari akar A plus B per T pangkat 3 dikurang 2 sama dengan A, maka limit T menuju 2 dari akar A per 8 plus B per 8 T pangkat 3 dikurang T plus 1 sama dengan, nah, dari sini kita tuh pakai 3 teorema. Pakai yang limit X menuju CK sama dengan K, terus limit yang itu tadi, yang nih, yang Fx plus Gx, itu jadinya limit Fx plus limit Gx. Nih, plus minus deh. Nih, ini. Terus abis itu teorema yang ketiga, limit X menuju C dari akar Fx. Jadi gini. Limit akar limit Fx. Gini kan. Nah, ketiga teorema ini. Nah, jadi kita, nih ini yang diketahui nih. Ini kita bisa ubah jadi limit akar A plus B per T pangkat 3 dikurang limit X menuju C dari 2 sama dengan A, kan? Nah, terus pakai teorema yang pertama tadi, limit dari ini tuh hasilnya 2 kan? Nah, jadi kita masukin ke sini, X menuju C akar A plus B per T pangkat 3, ini kan 2 nih, kurang 2 sama dengan A. Nah, ini kita bisa pindah ke sini. Jadi, limit X menuju C dari akar A plus B per T tambah F pangkat 3 sama dengan A plus 2. Nah, dari sini kita udah nemuin kesamaan belum sama soal yang ini? Udah ada. Apa persamaannya? Jadi gini. Gimana ya? Bedain warnanya aja. Kayak warna ungu. Nah, kalau soal tuh kan limit T menuju, oh ya ini salah ya, T menuju 2 ya harusnya, limit T menuju 2. Kita langsung ubah aja jadi bentuk teorema yang kedua itu, jadi akar A per 8 plus B per 8 kali T pangkat 3 dikurang limit T menuju 2 T. Ini kan kita ubah dulu ya, kita uraikan jadinya minus T min 1. Kalau kita
keluarin negatif. Kita masukin negatifnya. Kurang T-1 gini. Nah, ini sama ini udah mirip kan? Bedanya ini A per 8 plus B per 8 T pangkat 3, ini A plus B per T pangkat 3. Bedanya cuma ada di 8-nya doang. Jadi 8-nya bisa kita keluarin. Bentar. Bentar. Jadi, salah. Ini kita keluarin gini. Limit T menuju 2. Nah, di akar 8 dikali A plus B per T pangkat 3 dikurang limit T menuju 2 T-1. Nih. Nah, 8-nya bisa kita keluarin kan ke sini. Oh ya, ini tuh harusnya akar pangkat 3. Salah tulis, salah ketik. Ini akar pangkat 3. Jadi 8-nya bisa kita keluarin. Jadi limit, jadi 2. Kan 8 akar 3, 2 kan. Limit T menuju 2 akar A plus B per T pangkat 3. Nah, udah sama yang ini. Dikurang limit T menuju 2 T negatif 1. Kita pindah sini. Bentar. Kita pindah sini. Nah, ini kita masukin 2-nya dikali limit T menuju 2 T menuju 2 akar A plus B per T pangkat 3. Kita ganti jadi A plus 2 A plus 2 dikurang. Nah, ini kan kita bisa masukin T-nya. Kita substitusiin 2-nya ke dalam T ini kan. Jadi 2 negatif 1. Terus kita aplikasiin, jadinya 2A plus 4 negatif 1. Jadi hasilnya 2A plus 3. Ada yang mau ditanyain? Jadi sebenarnya pakai 4 ya. Ini teorema yang keempat ya ini. Ini kelihatan nggak ya pakai kuning? Teorema 4 yang digunakan di sini itu limit X menuju C Kfx sama dengan K dikali limit X menuju C Fx. Nih, yang ini kan, nih. Yang ini. Tuh. Ini hasil akhirnya. Paham yang ini? Paham. Kalau udah paham, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Bentar. Jadi nggak perlu aku sebutin lagi ya teoremanya nanti. Silakan kalau misalnya nanti slide-nya dibagiin, silakan dibuka sendiri aja. Kita langsung ngerjain aja soalnya. Jika limit X menuju 2 dari akar 3AX plus B per X plus 1 sama dengan 3, maka nilai limit X menuju 2 dari akar 3AX per 8 plus B min 8 dikurang
2x min 1, 2x plus 1 per x kuadrat 4x plus 3. Kita bagi dulu gitu segini. Nah, ini buat kita bongkar soalnya. Jadi soalnya kan limit x menuju 2 dari akar 3 ax plus b per x plus 1. Ini mirip ya sama soal yang pertama tadi. Sama dengan 3. Nah, tapi kita bedanya kita substitusiin dulu. Coba kita substitusiin dulu, karena nggak ada yang bisa kita pisahkan. Kita substitusiin dulu ke dalam, coba ya. Jadi limit x menuju 2, ini akar 3 a 2a plus b per 2 plus 1 dengan 3. Oh, ternyata ini bisa nih dijumlahin. Jadi hasilnya 3 kan yang ini. Nah, terus kita naik ke sini. Jadi limit x plus 2 3 per 2a plus b dengan 9. Nah, coba kita lihat soal yang ini. Soalnya, ini kan yang ditanya. Limit x menuju 2 dari akar 3 ax per 8 plus b per 8 dikurang 2x plus 1 per x kuadrat plus 4x plus 3. Ada nggak yang sama dari sini? Belum ada ya, jadi kita coba bongkar dulu. Kita bongkar dulu soalnya, kayaknya ini kejauhan deh. Gini aja. Terus kita bongkar dulu, pakai warna apa? Hijau aja. Nah, jadi kan limit x menuju 2 dari ketiga ax per 8 plus b per 8 dikurang 2. Ini langsung kita uraiin aja. Dikurang 2x min 1 per, nah ini kayaknya bisa kita faktorin kan, jadinya x plus 1 x plus 3, ya kan? Nah, ini belum ketemu nih yang sama. Di sini dia gini. Di sini dia akar 3 dari 2a plus b sama dengan 9. Tapi di sini nggak ada 2a. Jadi biar kita dapat 2a, ini bisa diuraiin kayak tadi. Jadi kayak gini. Jadi akar 3 dari 1/8 dikali ax plus b. Jadi kalau misalnya dikeluarin jadi 1/2 kan. Jadi kita langsung keluarin aja 1/2-nya di sini. Limit x menuju 2 akar 3 dari ax plus b dikurang 2x min 1 per x plus 1 x plus 3. Nah, habis itu baru kita masukin 2-nya. Di setengah limit x 2 di akar 3 dari 2a plus b
dikurang 2x kurang 1 per, oh iya, kita masukin 2 ya, begini. Terus 2 plus 1, 2 plus 3. Nih. Terus setengah, min x menuju 2. Ini tadi 9, jadi 9 dikurang 4, kurang 1, 3 per, ini berapa? 3 dikali 6, 3 dikali 5, 15. Jadi setengah dikali 9 kurang 3 berapa? 6 per 15. Jadi hasilnya 3 per 15, 1 per 5. Nih hasilnya. Ada yang mau ditanya nggak dari soal yang ini? Kalau nggak ada, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, bentar, salah. Ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, jika limit x menuju 0 dari kotangan 2x dikurang kosek 2x per cos 3x dikali tan 1 per 3x. Ini kan dari hitungan cos sama sin sama tan semua kan, kayak cot ini kan dari 1 per tan, cosin cosec ini dari 1 per sin. Ya, yang ini dasar kan. Jadi coba kita ubah dulu ini limit x menuju 0. Kita ubah kotangan tuh jadi cos per sin, kan tangan itu sin per cos, berarti kotangan tuh 1 per sin per cos, jadinya cos 2x per sin 2x dikurang cosec tuh 1 per sin, 1 per sin 2x per cos 3x dikali tan 1 per 3x. Nah, setelah itu sama nih penyebutnya, jadi bisa kita gabung jadi cos 2x min 1 per sin 2x per cos 3x tan 1 per 3x. Nah, terus sinnya bisa, ini salah, cos 3x tan 1 per 3 tuh bisa naik kan, jadi gini, cos 2x min 1 per cos 3x tan 1 per 3x dikali sin 2x. Nah, yang hafal sifat-sifat trigonometri, dari cos 2x ini, bentar ya, dari cos 2x ini bisa diubah kan, jadi 1 min sin kuadrat x, ya kan? Nah, jadi kita masukin
Jadi 1, oh ya, 1 min sin kuadrat X min 1. 1 kurang 1 jadi 0 kan? Jadi kita tulisnya oh, salah. Harusnya nih 1 min 2 sin kuadrat X ya. Terus setelah itu satunya kan habis, jadi sisa min 2 sin kuadrat X per cos 3X tan 1/3X sama sin 2X. Nah, ini kita bisa ubah jadi, ini kita ubah jadi min 2 sin X dikali sin X, ya kan? Nah, setelah itu, berarti bisa dong kita coret. Kan tan sama sin boleh dicoret, sin sama sin boleh dicoret karena sama. Jadi kita coret tannya, sinnya, sama sinnya. Nah, ini jadi ini 1, ini 1, ini jadi 1/3, ini jadi 2. Jadi sisa min 2 dikali 1 dikali 1 per cos 3X dikali 1/3 dikali 2. Nah, kayak ini ada limitnya ya, X menuju 0. Udah nih, nggak bisa, udah final gitu kan. Baru kita coba substitusiin. Yang bisa disubstitusiin kan tinggal cos kan. Jadi cos 3 kali 0 hasilnya cos 0. Cos 0 tuh hasilnya 1. Jadi nih, cos 0 dengan 1. Ingat kan yang tabel ini, yang gini, yang 0, 30, 45 itu. Nah, hafalin itu penting banget. Terus, bentar, hapus dulu. Terus kita operasiin, kita hitung 2 min 2 dikali 1 dikali 1 per 1 dikali 1/3 dikali 2. Ini kan bisa dicoret jadi min 1, jadi hasilnya min 3. Bener nggak? Nah, sampai sini ada yang ditanya nggak? Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini, jika limit X menuju tak hingga dari 2X dikali akar 9 plus 10 per X dikurang 3 sama dengan, nah ini kan limit tak hingga nih. Gimana cara nyelesainnya? Cara mudahnya gini, limit X menuju tak hingga. Kayaknya nggak saya tulis terus deh limitnya. Jadi langsung aja gini ya. 2X akar 9 plus 10 per X kurang 3. Nah, ini bisa kita masukin ke dalam akar kan? Bisa kita masukin ke, bisa kita kali silang. Kita kaliin. Bisa kita kaliin jadi kayak gini. Ini kan dia setelah keluar dari akar kayak gini nih. Nah, waktu dia di dalam akar gimana? Berarti 9 dikali keluar akar jadi 2X. Berarti dalam akar dia 4X kuadrat, ya kan? Ditambah 10 per X dikali 4X kuadrat. Dikurang 3 dikali 2X. Terus, kita kaliin, jadinya akar 36X kuadrat plus 40
X kurang 6X. Nah, dari sini ada nggak yang bisa dikeluarin? Kira-kira ada nggak? Atau disederhanain? 4. Misalnya 4 dikeluarin. Nah, jadi ini bisa kita sederhanain kayak gini. Ini kan, oh ya, gini deh. Jadi gini, di limit A hingga itu, limit A hingga akar itu ada yang namanya kayak gini. Nih, jadi limit X menuju A hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang dikurang akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah, cara cepatnya tanpa harus pakai turunan atau akar sekawan, pokoknya yang bentuknya kayak gini, itu cara cepatnya gini. Ini kan B, ini Q. Nah, kalau misalnya A sama P-nya sama, itu kita bisa langsung nulisnya kayak gini. Jadi misalnya ini, misalnya nih, ini 6 nih. 6 kuadrat plus 3X plus 4, sembarang ya angkanya. 6X kuadrat plus 8X negatif 3, misalkan. Nah, A sama P-nya sama nih. Nah, berarti kita tinggal bikin rumus jadi 3 min 8 per 2 dikali akar A, akar 6. Nah, ini tinggal kita hitung, terus dapat deh hasilnya. Ini, yang ini, min negatif tak hingga ini, kalau misalnya A-nya itu lebih kecil dari P. Jadi misalnya ini 4, ini 6. A-nya 4, P-nya 6. Itu hasilnya negatif tak hingga. Tapi kalau A-nya lebih besar dari P, misalnya A-nya 6, P-nya 4, berarti hasilnya tuh tak hingga aja gitu. Nah, bentar hapus dulu. Nah, apa hubungannya sama soal yang ini? Jadi, soal yang ini tuh bisa kita selesain pakai cara ini. Nah, kenapa? Karena, lihat ini 36X kuadrat, di sini 6. 6-nya bisa kita ubah jadi apa? 6 ini bisa kita ubah jadi akar 36X kuadrat. Ya kan, kalau misalnya 36X kuadratnya keluar, hasilnya jadi 6X kan? Nah, jadi kita ubah gini, 36X kuadrat plus 40X dikurang akar 36X kuadrat. Nah, A-nya sama nih. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi B-nya di sini B. Nah, di sini nggak ada Q, berarti Q-nya sama dengan 0. Jadi 40 dikurang 0, ini ya, ini rumusnya. Q per 2 akar A. Terus per 2, A-nya 36. Akar 36. Jadi 40 per 2 kali akar 36, 12. Berapa hasilnya? 10 per 3. Ini hasilnya. Ini rumus yang ini, jadi dia nih, ini kan soal akar 2. Nanti kalau akar 3 ada lagi. Jadi 4 akar dia bedanya di bawah sini pokoknya. Di kan ini kalau misalnya akar 2 tuh 2 akar A. Kalau misalnya akar 3 atau akar 4 tuh nanti bedanya di sini. Di sini doang. Kalau nggak salah, aku lupa. Iya, kalau nggak salah, kalau nggak 2 akar A atau 2 akar 2A atau nggak 4 akar A, aku lupa.
Oh iya, dari soal ini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau paham tuh yang ini tuh simpel banget sebenarnya. Karena tinggal kayak substitusi, terus pakai teorema apa gitu, dapat jawabannya kan. Nah, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, aku lanjut ke nomor 5. Lanjut ke nomor 5. Jadi nomor 5 kita nomor 5 kita lihat soalnya dulu. Yang ditanyakan limit T menuju A dari T mutlak min 1 pangkat 4 min A mutlak min 1 pangkat 4 per T min A. Nah, jadi dari soalnya kan bisa kita ubah gini. Ini limit T menuju A. T mutlak min 1 pangkat 4 sama A mutlak min 1 pangkat 4 tuh bisa kita ubah. Ingat rumus ini kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, kita ubah kayak gini. Bedanya kalau A pangkat 4 plus B pangkat 4, ini min ya, salah. Min pangkat 4 sama dengan A kuadrat min B kuadrat dikali A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini kita ubah gitu, jadi T min 1 kuadrat min A mutlak min 1 kuadrat dikali T mutlak min 1 kuadrat plus A mutlak min 1 kuadrat per T min A. Nah, terus biar misalnya kan ini di soalnya, ini kan udah mirip nih sama soalnya. Di soal tuh T mutlak min 1 kuadrat min A mutlak min 1 kuadrat. Ini ada nih. Yang ini kan. Nah, cuma penyebutnya beda. Di soal tuh T kuadrat min A kuadrat. Sedangkan kita cuma punya T min A doang. Nah, biar jadi T kuadrat min A kuadrat, itu kita dikaliin sama T plus A per T plus A. Masih nganut ke rumus yang ini tadi. Nah, jadi kita masukin, kita kaliin T min 1 kuadrat min mutlak A min 1 kuadrat ininya T kuadrat min A kuadrat. Kita pisah aja limitnya. Ini limit T menuju A dikali limit T menuju A dari T min 1 kuadrat plus
A mutlak min 1 kuadrat dikali T plus A. Nah, ini tadi kan jadinya K. Ketika dikali limit yang ini. K dikali sama limit yang ini. Nah, limit yang ini kita masukin A aja. Karena udah final kan. Jadi kita substitusi A. Jadi T-nya diganti A, T-nya diganti A, jadi K dikali A min 1 kuadrat plus A mutlak min 1 kuadrat dikali T dikali A plus A. Terus kita operasiin kayak biasa, K dikali 2 A mutlak min 1 kuadrat dikali 2A. Nah, ini kita kaliin lagi, jadi hasil terakhirnya 4A K dikali A mutlak min 1 kuadrat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Cara cepatnya kayaknya nggak ada deh, soalnya kita kan kita harus nurutin soal ini loh. Ada syaratnya kan, ada diketahuinya jika limit T menuju A mutlak T min 1 mutlak T min 1 kuadrat min mutlak A min 1 kuadrat per T kuadrat min A kuadrat sama dengan K. Nah, jadi kita tuh harus ketemu K ini biar nanti ketemu jawabannya gitu. Kalau buat soal yang ini nggak ada gitu maksudnya. Soal yang lain ada. Buat soal model lain bisa pakai diturunin dulu lebih cepat gitu. Jadi ada lagi yang mau ditanya nggak? Ya, kalau nggak ada yang ditanya lagi, fitkannya cukup sampai sini aja. Maaf kalau misalnya tadi pakai rekaman, karena kalau misalnya waktu rekamannya tadi ada yang kurang paham boleh ditanyain lagi. Jadi
jadi paham. Oke.